Baik, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di mata pelajaran Komputer Akuntansi kelas 11 Akuntansi. Hari ini kita akan membahas tentang cara pembuatan account list, yaitu pembuatan account list liability, kemudian equity, revenue, cost of goods sold, expense, other revenue, dan other expense. Nah, pertama kita buka dulu program MyOb-nya. Kemudian klik open. Kemudian cari file yang sudah dibuat kemarin ya. Di mana kalian taruh filenya. Nah, jika muncul user ID dan password, kalian isi di user ID-nya administrator dan passwordnya dikosongkan saja. Setelah itu klik OK. Kemudian pilih I want to activate my company file later. Kemudian continue, lalu OK. Lalu pilih no. Dan untuk men-setting account list-nya, kalian klik menu account, kemudian klik account list. Kemudian dilanjutkan memilih menu liability. Karena kemarin kita sudah membahas dalam pembuatan account list untuk asetnya ya. Sekarang kita masuk ke bagian liability. Dan di sini contoh kasusnya. Jadi Bapak buat minimize supaya kita gampang di dalam mengerjakan. Nah, di sini liability yang pertama kita buat dulu header ya, current liability tipe header. Jadi current liability dikenal dengan utang lancar atau utang jangka pendek. Klik new. Nah, di sini juga sebelum current ya, kita perbaiki dalam penulisan liability. Nah, di sini bawaan program MyOb-nya di sana liabilities ya. Nah, kita ubah, double klik, kemudian kita ganti agar sesuai dengan di contoh kasusnya. Namanya liability. Oke, ya. Kemudian lanjutkan pembuatan akun baru, klik new, kemudian pilih header. Nah, selanjutnya kita masukkan nomor akun 1000 ya, 2min1000, namanya current liability. Kemudian klik OK. Kemudian dilanjutkan pembuatan account list credit card. Klik new. Kemudian other current liability. Kemudian masukkan nomornya 1100. Namanya credit card ya. Dan jika sudah, klik OK. Selanjutnya dilanjutkan memilih atau membuat account, yaitu account utang dagang ya. Dan di sini namanya account payable ya. Klik new. Untuk account payable sudah ada ya. Di sini namanya trade creditors ya. Nah, Bapak ulangi, untuk akun account payable itu sudah ada. Namanya trade creditors. Jadi di sini kita ubah trade creditornya ya. Masukkan nomor akunnya 1200. Kemudian masukkan nama akunnya account payable. Selanjutnya klik OK. Selanjutnya kita buat accrued ya. Jadi accrued di sini adalah utang biaya ya, atau biaya yang masih belum dibayar.
akibat terjadinya penyesuaian di akhir bulan. Nah, di sini kita buat akunnya, caranya sama, klik new, kemudian pilih other current liability, kemudian masukkan nomor akunnya 1300, namanya accrued expense ya, expense atau utang biaya ya, atau biaya yang masih belum harus dibayar ya, atau biaya yang masih harus dibayar. Kemudian kita masuk selanjutnya akun list wage and salaries payable dengan nomor akun listnya 1400. Nah, di sini sudah ada ya untuk wage and salaries payable, itu namanya payroll accrual payable. Tinggal kita ganti ya, double klik nanti. Selanjutnya diganti menjadi 1400, kemudian other current liability-nya jadi other current liability. Selanjutnya di sini diganti dengan wage and salaries ya, salary payable atau utang gaji dan upah ya. Jika sudah klik OK nanti. Selanjutnya kita buat akun lagi, namanya income tax payable atau utang pajak penghasilan. Jadi klik new, lalu masuk kategori other current liability ya. Jadi nomor akunnya 1500, kemudian nama akunnya income tax payable. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita buat akun pajak pertambahan nilai keluaran ya, atau sering disebut dengan value added tax ya. Di sini disingkat menjadi VAT ya, payable ya. Maaf, untuk VAT payable di sini artinya utang pajak pertambahan nilai ya. Jadi antara selisih antara pajak pertambahan nilai keluaran dikurangi dengan pajak pertambahan nilai masukan, itulah nilainya akan dimasukkan ke dalam value added tax atau VAT payable ya. Jadi VAT payable di sini adalah utang pajak pertambahan nilai. Nah, di sini klik new, kemudian dia masuk kategori other current liability. Jadi nomor 1600, kemudian namanya VAT payable ya, VAT atau value added tax ya, atau utang PPN ya. Jika sudah, kalian klik OK ya. Selanjutnya ini akun pajak pertambahan nilai keluaran ya, atau VAT outcome ya. Jadi pajak pertambahan nilai keluaran itu dikenakan kepada pelanggan yang membeli produk kita ya. Jadi kita kenakan pajak pertambahan nilai keluaran kepada customer kita ya. Itu namanya PPN keluaran juga ya. Dan di sini kita buat caranya sama. Klik new ya. Kemudian pilih other liability, kemudian masukkan nomornya 1700. Kemudian masukkan namanya VAT ya. Jadi VAT itu value added tax ya, atau pajak pertambahan nilai. Outcome di sini artinya keluaran ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya untuk untuk utang lancar sudah selesai, kita buat semua account listnya. Dilanjutkan dengan utang jangka panjangnya. Di sini kita harus membuat tipe header account. Caranya klik new, kemudian pilih header, kemudian masukkan nomornya 2000, lalu masukkan nama akunnya long term liability ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembuatan account list dari jenis dari utang jangka panjang di sini, yaitu akun utang
di Bank BRI ya, atau di sini disingkat menjadi BRI Loan ya. Jadi nah di sini kita buat account list baru ya. Nanti dia akan masuk ke dalam long term liability ya. Jadi nomornya itu adalah 2100, namanya BRI Loan ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya kita masuk ke bagian equity ya. Jadi equity di sini adalah account list untuk modal ya. Jadi ada retain earning. Jadi retain earning di sini laba ditahan, laba tahun berjalan, dan saldo keseimbangan ya. Jadi misalkan historical balancing ini terjadi apabila antara debit dan kredit tidak seimbang, dia akan masuk ke dalam historical ya. Dan di sini kita buat pertama kita buat Mrs. Anda Capital yaitu modal Mrs. Anda ya, atau nyonya Anda ya. Nah, di sini kita klik new, kemudian masukkan nomor akunnya. Jadi nomor akunnya 1100, kemudian namanya Mrs. Anda Capital ya. Nah, jika sudah, klik OK. Selanjutnya kita buat account list prefer ya. Jadi prefer dari Mrs. Anda. Jadi prefer di sini adalah sebuah cara yang diambil oleh pemilik usaha apabila pemilik usaha tersebut tidak memiliki uang ya. Jadi dia memerlukan uang tunai untuk keperluan pribadi sehingga keperluannya tersebut harus terpenuhi, jadinya dia mengambil uang di perusahaannya sendiri ya. Jadi di sini nama account listnya Mrs. Anda Drawing ya. Caranya sama buatnya, klik new, kemudian masukkan nomor akunnya 1200, kemudian masukkan nama akunnya Mrs. Anda Drawing ya. Jika sudah, klik OK. Untuk retain earning di sini sudah ada, tinggal kita ganti nomor account listnya. Di sini account listnya 0800, kita ubah ya. Di sini ya 0800 kita ubah menjadi 1300 ya. Silakan double klik ya. Selanjutnya tinggal diganti 1300. Selanjutnya klik OK. Nah, untuk equity sudah ya, kita masuk ke bagian income-nya. Jadi income di sini kita ganti sesuai dengan kasusnya itu menjadi revenue. Silakan double klik account list income ya. Jadi tipe header ini revenue ya. Artinya sama juga pendapatan atau penjualan ya. Selanjutnya kita buat item-item apa saja yang ada di revenue-nya ya. Jadi yang pertama account list yang ada itu adalah sales revenue. Nah, klik new, kemudian masukkan nomornya 1000, kemudian masukkan nama account listnya sales revenue. Nah, jika sudah, klik OK. Kemudian untuk account list kedua, klik new. Account type-nya tetap ya, ingat income ya. 1100, namanya freight collected atau pendapatan ongkos kirim. Sudah, klik OK. Selanjutnya klik new lagi ya, 1200 sales discount atau potongan penjualan. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya masuk ke retur penjualan, klik new lagi 1300 sales return ya. Jika sudah, klik OK. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian cost of goods sold atau harga pokok penjualan ya. Jadi kita di sini ubah ya. Jadi account list bawaan default dari program IOP-nya di sini adalah cost of sales ya.
kita ubah menjadi sesuai dengan di kasusnya ini, yaitu cost of goods sold. Jadi kita ubah menjadi cost of goods sold, ya. Kita sudah klik OK. Selanjutnya kita buat item-item atau account list apa saja yang terdapat di cost of goods sold-nya. Yang pertama yaitu sama ya, cost of goods sold. Jadi di sini harga pokoknya dijadiin satu ya. Jadiin satu. Tidak terpisah. Tapi nanti jika di perusahaan itu terpisah nanti ya. Selanjutnya ada freight paid ya, atau beban angkut ya. Nah, di sini kita klik new, kemudian masukkan nomor akunnya, kemudian masukkan nama akunnya, freight paid ya. Kita sudah klik OK. Selanjutnya kita buat potongan pembelian atau dikenal dengan istilah purchase discount. Nah, masukkan nama akunnya 1300, lalu namanya purchase discount ya. Nah, sudah klik OK. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian beban atau biaya operasional yang terjadi di perusahaan ya. Jadi kita klik tab expense. Nah, di sini sudah ada ya, namanya expense juga, tapi ada tambahan S ya. Kita ganti sesuai dengan di kasusnya ya. Nah, S-nya yang paling akhir itu kita hilangkan. Caranya double klik, kemudian S-nya dihapus ya. Selanjutnya kita buat account list apa saja yang ada di account list expense-nya. Di sini ada beberapa ya. Yang pertama ada advertisement expense dan seterusnya itu ya, sampai pada order expense-nya. Kemudian kita buat klik yang baru ya, account list yang baru, namanya advertisement expense. Jadi caranya sama, klik new, kemudian masukkan nomor akunnya 1100, kemudian masukkan namanya advertisement expense ya, expense atau beban iklan ya. Jika sudah, klik OK ya. Jika selanjutnya ada telepon, water and electric expense ya, yaitu istilahnya bahasa lainnya beban telepon, air dan listrik ya. Nah, di sini klik new, kemudian masukkan nomor akunnya 1200, kemudian masukkan nama akunnya yaitu telepon, water and electric ya, expense ya. Sudah, klik OK. Selanjutnya ada supplies expense ya, di sini beban perlengkapan ya. Jadi beban perlengkapan ini muncul pada saat terjadi penyesuaian di akhir bulan ya. Nah, klik new, kemudian masukkan nomornya 1300, kemudian masukkan nama akunnya ya, yaitu supplies expense atau beban perlengkapan ya. Sudah, klik OK. Selanjutnya kita buat akun baru lagi, namanya repair and maintenance expense atau beban perbaikan dan pemeliharaan. Klik new lagi, masukkan nomor akunnya 1400 ya, namanya repair and maintenance ya, expense. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya kita buat akun list bad debt ya, bad debt expense. Klik new, 1500 bad debt expense. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya kita buat depreciation ya, klik new, jadi 1600, namanya depreciation
ya, atau depresiasi atau penyusutan ya. Jadi beban penyusutan. Nah, jika sudah, klik OK. Selanjutnya kita buat beban sewa ya. Klik new 1700 rent expense ya, rent expense atau beban sewa. Selanjutnya ada beban gaji dan upah. Jadi beban gaji dan upah di sini sudah ada ya, tinggal kita ganti ya. Namanya wage and salary, kita ganti menjadi nomor akunnya 1800. Kemudian namanya wage and salaries expense ya, expense. Kita tambahkan kata expense saja. Selanjutnya ada order revenue ya, order revenue. Nah, kita buat baru ya. 1900. Nah, ini. Nah, kenapa hilang ya? Nah, kita buat baru namanya order expense 1900. Nah, jika sudah, klik OK. Selanjutnya, nah order employee ini bisa kita turunkan ya. Kita ganti nomor aja 2000. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya kita buat di order income ya. Jadi order income kita ubah menjadi order revenue ya. Tinggal double klik aja ya. Jadi Bapak tidak mendetail menjelaskan cara mengedit karena sudah Bapak jelaskan di pertemuan sebelumnya. Tinggal double klik saja ya. Selanjutnya untuk akun yang ada di order revenue di sini yaitu pertama ada pendapatan bunga bank ya. Jadi nomornya 1100. Nah, ada namanya interest ya. Jadi gunakan bahasa Inggris revenue. Kemudian late fee collected ya. 1200 late fee collected ya, atau pendapatan denda ya. Nah, ini untuk order revenue sudah kita buat semuanya, cuma ada 2 akun saja. Selanjutnya kita masuk ke order expense. Di sini ada 5 ya, 5 akun ya. Nah, yang pertama ada BRI ya, BRI charge expense ya, atau beban administrasi Bank BRI ya. Selanjutnya ada tax expense ya, 1200 tax expense atau beban pajak ya. Selanjutnya ada loss and gain. Nah, kita buat new lagi 1300 loss or gain on sale of vehicle. Nah, di sini jadi kenaikan atau penurunan, keuntungan atau kerugian bisa juga ya dalam penjualan aset tetap perusahaan. Di sini yang dijual itu adalah kendaraan ya. Kenapa dijual? Karena nilai bukunya sudah mendekati nilai 0 ya. Jadi nilai buku jika sudah untuk aset tetap itu juga sudah mendekati nilai 0. Jika kendaraan dan peralatan itu bisa dijual kembali atau dilelang kepada karyawan ya. Namun jika bangunan itu nanti tergantung juga kebijakan perusahaan apakah bangunan itu direnov atau dibuat baru ya. Karena bangunan itu memiliki nilai penyusutan juga ya. Selanjutnya kita buat akun selanjutnya 1400. Nah, ini order expense lagi ya. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya ada late fee paid ya. Klik new 1500 late fees
paid ya. Kalau sudah klik OK ya. Nah, ini terus. Nah, selanjutnya kita tutup ya program MyOp-nya, file, restore, cancel. Nah, udah. Nanti jika mau keluar, klik exit. Baiklah, demikian penjelasan Bapak mengenai cara pembuatan account list untuk liability. Selanjutnya ada equity, revenue, cost of goods sold, expense, other revenue, dan other expense. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.